Sebuah gudang layanan belanja daring di Jalan Ampera Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan diserang sekelompok orang tak dikenal. Penyerangan ini terekam kamera pengintai CCTV. Aksi penyerangan tersebut dari sebuah mobil berwarna putih yang tiba-tiba menabrak sepeda motor yang terparkir. Mobil kemudian terus melaju dan menabrak pohon. Sejumlah karyawan layanan belanja yang berada di area parkir langsung menghampiri mobil, namun tak lama berselang, tiba-tiba sejumlah pria datang dan langsung melakukan penyerangan serta pemukulan ke sejumlah karyawan. Beberapa karyawan yang panik mencoba melawan hingga bersembunyi masuk ke dalam gudang. Mirisnya, beberapa oknum ikut masuk ke dalam gudang dan terus melakukan penyerangan terhadap karyawan. Hasil penyelidikan bahwa ada satu kendaraan roda 4 menabrak kendaraan roda 2, sehingga di sana terjadi cekcok. Nah, setelah itu turun 7 orang, setelah itu dia melakukan pemukulan terhadap karyawan itu. Belum diketahui pasti motif dari penyerangan sekelompok orang tak dikenal ini dan polisi masih melakukan penyelidikan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sekelompok orang tak dikenal mendatangi rumah milik seorang konsultan. Dari rekaman CCTV terekam sekelompok orang tidak dikenal melakukan pengerusakan di sebuah rumah di Jalan Duku Kramat Jati, Jakarta Timur. Para pelaku mendobrak pintu rumah korban, bahkan seluruh alat elektronik dan kontak listrik disiram air. Tidak hanya itu, salah satu mobil milik korban yang terparkir di rumah serta kamera CCTV juga turut dirusak. Saat kejadian, anak korban yang berada di rumah merasa ketakutan. Sementara saat peristiwa terjadi, korban yang bekerja sebagai konsultan tengah bekerja. Korban menduga pengerusakan terjadi karena permasalahan kontrak pekerjaan. Korban langsung melaporkan dugaan intimidasi dan pengerusakan ke Polres Metro Jakarta Timur. Dia beberapa kali datang, intimidasi lewat chat. Nah, terus yang kedua, dia intimidasi istri saya, ada bukti rekaman videonya. Ini sudah aksi premanisme, ini sudah pengerusakan, dan ini sudah ada patut diduga ada upaya untuk pembunuhan karena semua disiram dari meteran listrik sampai elektronik baik kulkas, semua elektronik yang ada di dalam rumah lantai 1 disiram sama dia. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Inilah aksi perkelahian antar dua wanita pedagang di muka umum yang viral di media sosial. Dua wanita yang belum diketahui identitasnya ini mendadak terlibat adu fisik di keramaian alun-alun Sidoarjo. Diduga kuat, aksi pertengkaran terjadi karena adanya ketersinggungan dua wanita pedagang terkait masalah lapak pedagang di sekitar lokasi alun-alun Sidoarjo. Petugas kepolisian yang mengetahui video yang viral di media sosial tersebut kini masih melakukan pencarian terhadap kedua wanita yang berprofesi sebagai pedagang tersebut. Terkait dengan masalahnya, ya tentunya ketersinggungan saja ya berkaitan dengan tempat ataupun lapak jualan, nah, kurang lebih seperti itu. Terkait kondisi ini, pihak Polresta Sidoarjo, Satpol PP dan Pemkab Sidoarjo akan melakukan rapat koordinasi agar kejadian serupa tidak terulang di momen Car Free Day yang digelar setiap minggu di kawasan sekitar alun-alun Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang wanita lansia dikeroyok di depan rumahnya di Desa Cangkerman, Kecamatan Konang, Bangkalan. Dalam video yang direkam oleh anak korban, wanita berusia 60 tahun tersebut dikeroyok sejumlah orang yang merupakan tetangga sebelah rumahnya. Korban hanya bisa mengelak dan menepis pukulan para pelaku.
Beruntung ada tetangga lain yang berusaha melerai sehingga korban tak mengalami cedera fatal yang serius. Berbekal laporan dan keterangan korban serta rekaman video, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni 2 laki-laki dan 1 perempuan. Karena kami menetapkan 3 orang sebagai tersangka. 2 orang tersangka atas nama inisial JK, usia 28 tahun, laki-laki. Kemudian yang kedua atas nama inisial MT, usia 27 tahun, laki-laki. 1 orang tersangka lainnya atas nama inisial ST, usia 25 tahun. Kasus pengeroyokan dan penganiayaan ini pun kini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Lebih baik itu berbuat. Viral di media sosial, 2 pengendara mobil terlibat cekcok di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi saat pengendara mobil pelaku penganiayaan melaju dari kiri hendak mendahului kendaraan korban di jalur kanan. Diduga memaksa memotong jalur korban, pelaku akhirnya menyerempet mobil korban hingga akhirnya terlibat cekcok. Pelaku diduga melakukan penganiayaan dengan memukul korban sehingga mengakibatkan luka memar pada bagian wajah korban. Setelah menerima laporan dari korban, tim gabungan Polsek Panakukang bersama tim Jatanras Polrestabes Makassar berhasil tangkap pelaku. Kesan yang memancing emosi sehingga pelaku langsung melakukan kekerasan terhadap salah satu korban di TKP sebagaimana dalam gambar. Itu TKP di jalan mana, Bang? Jadi untuk TKP itu di Jalan Urip Sumoharjo. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang pria diduga pelaku pencurian babak belur dihakimi massa di Jalan Camat Enjan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terekam CCTV. Pria tersebut sebelumnya hendak membeli emas seberat 5 gram milik seorang perempuan dengan modus bayar di tempat atau COD usai janjian melalui media sosial. Saat beralasan ingin mengecek barang, pelaku justru membawa kabur emas ke dalam gang namun berhasil ditangkap warga. Terduga pelaku sempat mengelak dan berdalih melakukan transfer uang kepada korban. Ngomongnya mau transfer gitu, Pak. Untuk emasnya sendiri berapa gram, Bang? 5 gram. Terus si pelaku ditangkapnya di mana? Ditangkapnya di belakang, Pak. Di belakang gang. Ya. Oke, sempat dikubukin masa, Bang? Ya. Sempat dihajar masa berarti ya? Iya. Saat beraksi, pelaku diduga tidak sendirian, namun bersama rekannya yang masih dalam pengejaran. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat bertransaksi secara daring, terutama dengan sistem bayar di tempat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang pemuda kedapatan mencuri tabung gas di sebuah warung Jalan Pulau Lentut, Rawat Rate, Cakung, Jakarta Timur. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus berbelanja. Pelaku kemudian nekat mengambil 1 buah tabung gas 3 kg dan 1 kotak minuman susu saat pemilik warung tengah melaksanakan sholat maghrib. Pemilik warung baru sadar menjadi korban pencurian saat menghitung kekurangan tabung gas dan mengecek kamera pengawas. Korban berharap polisi kerap berpatroli ke daerah rawan pencurian, apalagi warung miliknya sudah 3 kali mengalami pencurian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi pencurian di sebuah toko yang menjual kebutuhan pokok di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur terbilang nekat. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku berpakaian hitam menggunakan celana pendek dengan menggunakan penutup kepala dengan santainya masuk ke dalam toko dengan cara membobol plafon dan turun menggunakan kain panjang. Dalam aksinya, pelaku yang belum diketahui identitasnya itu mengambil beberapa bungkus rokok. Pihak kepolisian masih melakukan penyidikan kasus pencurian yang menimpa toko tersebut yang dalam sebulan sudah 2 kali terjadi.
Nasib naas menimpa seorang perempuan yang berboncengan sepeda motor dengan kakak iparnya melaju dari arah Bogor menuju Jakarta. Jenazah yang berada di kolong bus ini merupakan seorang perempuan yang motor yang ditumpangi korban menyenggol kursi yang digunakan oleh sopir angkot untuk memperbaiki angkot yang rusak. Namun sopir motor sebagai kakak ipar korban tidak bisa menguasai motornya sehingga hilang kendali, menyebabkan penumpang sebagai korban terjatuh ke bagian depan bus dan akhirnya tewas terlindas bus. Petugas yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan proses evakuasi terhadap jasad korban yang masih berada di kolong bus dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kemacetan panjang pun terjadi saat proses evakuasi, yakni dari arah Bogor menuju Jakarta. Petugas pun sempat melakukan kontraflow selama proses evakuasi terhadap jasad korban. Guna pemeriksaan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Sementara 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan telah berada di unit Laka Lantas Polres Metro Depok. Warga lingkungan 3 Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan digegerkan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang wanita tewas. Diduga wanita pengendara sepeda motor ini menjadi korban tabrak lari. Keluarga korban yang tiba di lokasi kecelakaan tak kuasa menahan air mata dan histeris melihat korban yang sudah di kantong jenazah. Kecelakaan terjadi saat korban yang mengendarai motor dari arah Pelabuhan Delawan menuju Medan. Diduga korban hendak menyalip angkutan kota di depannya hingga tertabrak kendaraan dari arah yang berlawanan. Kini jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Pirngadi Medan, sementara kasus kecelakaan dalam proses penyelidikan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Duh, si Meong lagi JJS alias jalan-jalan sore sambil jogging ya sama si emak. Tapi itu ngapa si bapak nendang si Meong yang lagi santai? Apa salah si kucing sih, Pak? Diduga akibat tendangan tuh si bapak, si kucing peliharaan beberapa hari kemudian mati. Akibatnya pemilik kucing melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan jika terbukti kematian si kucing karena tendangan maut, si bapak akan terancam hukuman akibat penganiayaan hewan peliharaan. Ya ampun, kasihan kamu Cing-Cing. Alamak, 2 pemuda ini mau ngapain ya masuk rumah orang gak ada permisi-misinya deh. Walah, ternyata mereka berdua mau curi motor guys. Ironisnya para pelaku beraksi saat subuh, biasanya orang-orang lagi pulas-pulasnya tidur. Awalnya pelaku mondar-mandir di depan rumah korban, kemudian mengendap-endap dan merusak kunci gembok dan langsung meringsek garasi rumah korban. Karena motornya terkunci, para pemuda Madesu ini langsung menggotong motor curian itu untuk dibawa keluar. Para pelaku berhasil kabur setelah mematahkan kunci stang motor korban. Anda luar biasa ya para pemuda Madesu. Gotong royong itu dilakuin buat bantu orang yang kesusahan, bukan buat nyolong motor cuy. CCTV yang di depan mereka masuk ada. Kan main nih orang pada ngantri apa sih ya sampai sebegininya. Hampir, ternyata ini kemacetan parah yang terjadi di jembatan Banjir Kanal Timur. Duh, serem banget sih, nggak bisa dibayangin deh. Kemacetan ini akibat para pengendara roda 2 dan roda 4 pada nggak mau saling ngalah. Bahkan hingga ada yang lawan arah, apalagi ditambah hujan pula.
Banyak warga yang akan beraktivitas jadi terlambat hingga berjam-jam. Kalau pada nggak mau antri dan ngalah, ya gimana mau lancar jalanannya? Tolonglah, tanamkan budaya antri dong. Bebek aja bisa antri, masa manusia nggak bisa? Malu kan sama bebek? Weh, pada ngapain nih Tong? Mancing ya? Ikut napa? Nah ini nih aksi protes akibat jalan rusak warga di Cilegon, Banten. Warga menebar dan memancing lele di jalan raya. Selain memancing, warga juga turut menangkap ikan di jalan rusak yang digenangi air hujan. Karena kerusakan ini, ternyata banyak warga yang menjadi korban akibat kecelakaan lalu lintas dan jatuh ke jurang di samping jalan. Sepertinya aksi protes dengan cara tebar lele patut ditiru nih, daripada buat kericuhan dan bikin emosi. Juga tolong ya buat pemerintah daerah setempat agar segera memperbaiki jalan yang rusak yang sudah 15 tahun ini. Daripada jalan rayanya berubah jadi sungai penuh sama ikan, jadi repot deh warga nggak bisa lewati jalan raya tersebut kan. Pebiliar muda Indonesia Ferdis berhasil meraih juara dalam turnamen biliar internasional Asian Pool Championship 2025 kategori junior. Jalan menjadi juara di ajang internasional ini tidaklah mudah. Melalui latihan rutin dan konsisten, pemuda berusia 15 tahun ini mampu menjadi kampiun setelah menumbangkan lawan-lawannya yang sangat berat di turnamen ini. Sementara itu di kategori pria, posisi juara berhasil diraih pebiliar Filipina Carlo Diado. Dan di kategori wanita juara 1 diraih pebiliar asal Jepang Yuki Hiraguchi. Senang sih bisa juara karena lawannya berat-berat. Ketemunya sih yang kuat-kuat sih, negara dari Hong Kong kuat-kuat itu. 初めての決勝戦で初めて海外戦で優勝したのでとても嬉しい気持ちでいっぱいです。Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo memberikan apresiasi bagi para pebiliar yang mampu meraih gelar juara dalam turnamen Asian Pool Championship 2025. Untuk meningkatkan kualitas para atlet biliar tanah air, PB Popsi akan rutin menggelar berbagai turnamen biliar bertaraf internasional. Bagi yang menang selamat, bagi yang kalah masih ada kesempatan ya di tahun-tahun berikutnya. Popsi memiliki komitmen biliar supaya lebih maju lagi, supaya lebih terekspos di dunia internasional. Mudah-mudahan event seperti ini, kejuaraan Asia, bisa diselenggarakan setiap tahun. Bahkan bukan hanya Asia, tahun lalu kami menyelenggarakan kejuaraan dunia dan rencananya juga tahun 2026 ini akan diselenggarakan di Indonesia juga. Asian Pool Championship 2025 diikuti ratusan atlet biliar dari 20 negara di Asia. Turnamen ini memperebutkan total hadiah hingga $76.000 Amerika Serikat atau senilai lebih dari 1,2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia Sutrisno iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, demikianlah jumpa kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.